Sejak hampir 5 tahun lalu saya menunggu hadirnya tahun 2022. Rasanya tuh lama banget. Sejak awal sudah banyak kelucuan yang terjadi di Jakarta, makanya saya menunggu tahun ini. Nggak usah saya sebutkan kisah-kisah kelucuan itu. Anda pasti sudah hafal. Mulai dari anggaran lem Aibon, OKOC yang nggak jelas, jaring hitam yang nutupin kali, rumah DP 0% yang sekarang entah gimana kabarnya, Formula E, sampai sumur resapan yang ternyata lebih jago meresap anggaran ketimbang meresap air hujan. Saya menanti tahun 2022 agar semua kelucuan, kedegilan, dan keanehan di Jakarta ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Agar kita bisa menarik nafas lega seperti habis minum obat batuk gitu deh. Gini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu dilantik kira-kira tahun 2017. Nah, pada tahun ini, 2022, masa jabatannya habis. Itulah saat-saat yang paling saya nantikan. Saya yakin penantian ini juga dialami oleh banyak warga Jakarta. Pemerintah dan DPR sudah sepakat menggelar pemilu serentak pada 2024. Pemilu presiden dan legislatif digelar pada Februari 2024, sedangkan pilkada digelar pada November 2024. Para kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum waktu digelarnya pemilu pasti harus dicopot. Mereka digantikan dengan pejabat pelaksana. Nah, para pejabat pelaksana ini diangkat oleh Mendagri sampai pemilu berikutnya memilih kepala daerah yang baru. Di Indonesia ada sekitar 101 kepala daerah yang masa jabatan pimpinannya habis di 2022 ini, termasuk Jakarta. Dan ada 170 lagi habisnya pada 2023. Jadi total 271 daerah langsung digantikan oleh PLT nanti. Nah, tahun 2022 adalah masa di mana penduduk Jakarta bisa menarik nafas lega. Pertama, karena Anies Baswedan sudah selesai masa jabatannya. Kita rame-rame mengucapkan Alhamdulillah. Kedua, karena saat itu tidak ada pilkada di Jakarta. Trauma pada pilkada paling brutal di 2016 bisa dihapuskan dalam ingatan kita. Konflik yang hampir membawa perpecahan bangsa bisa kita delete sebentar. Anies nggak menjabat lagi sebagai gubernur dan pilkada Jakarta diundur sampai 2024. Tapi rupanya warga Jakarta masih deg-degan, sama kayak saya. Angan-angan terlepas dari mimpi buruk pada 2022 ternyata belum bisa terhapus seluruhnya. Pasalnya dalam beberapa kesempatan, Wakil Gubernur Rija Patria meminta Presiden Jokowi untuk tidak mengangkat pejabat pelaksana di Jakarta. Jadi, Rija mengusulkan agar gubernurnya tetap Anies dan wakilnya tetap Riza. Kalaupun masa jabatan dia sudah habis di 2022. Saya sih nggak yakin Jokowi menyetujui permintaan aneh dari Riza itu. Pertama ya, kalau permintaan Riza disetujui, lalu bagaimana dengan 200 daerah lainnya? Pasti mereka juga minta dong. Masa cuma Jakarta yang diperpanjang masa jabatannya, sementara mereka enggak? Itu pasti akan menimbulkan komplikasi politik serius di berbanyak daerah. Kedua, waktu Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan saja kan dicopot karena nggak bisa kerja. Masa sekarang masa jabatannya sudah selesai, malah diperpanjang? Kan ini logika yang nggak nyambung. Memang kualifikasinya nggak bisa kerja. Apakah Presiden Jokowi tega membiarkan warga Jakarta sesak nafas lagi sampai 2024 nanti? Mungkin karena isu itu juga, ide soal perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi saat ini nggak direspon oleh Jokowi.
Presiden ngerti banget usulan itu atau usulan-usulan seperti itu bakal digoreng jadi isu politik serius. Kita emang tahu ada gremeng-gremeng bahwa dengan alasan kondisi lagi pandemi, masa jabatan presiden bisa ditambah 2 atau 3 tahun saja. Tapi saya rasa itu bukan isu yang menarik buat seorang Jokowi. Untuk sampai pada keputusan itu diperlukan amandemen Undang-Undang Dasar. Wong undang-undang yang mengatur soal masa jabatan kepala daerah saja konsisten dijalankan, ditunjuk PLT. Padahal statusnya hanya undang-undang loh, bukan undang-undang dasar. Dengan kata lain, Pak Jokowi itu orang yang konsisten dengan aturan main. Dan penantian saya pada 2022 ini mudah-mudahan bisa terwujud. Sesak nafas bisa berkurang. Kayak lagi jalan-jalan pagi di puncak. Karena apa? Sesak nafas model begini nggak akan sembuh cuma dengan minum obat atau menghirup inhaler. Sesak napas warga Jakarta hanya bisa disembuhkan kalau Anies sudah tidak jadi gubernur. Nah, sambil menunggu 2024, terserah nanti Anies mau ikut pilkada Jakarta lagi atau mau jadi capres. Dari tahun 2022, dia bisa istirahat. Dia bisa menikmati sebagai warga Jakarta. Waktu kosongnya bisa digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah sumur resapan di Jakarta saat ini. Perlu diinformasikan bahwa pemilu serentak itu diputuskan jauh sebelum Anies duduk sebagai gubernur DKI. Jadi masa jabatan Gubernur DKI yang selesai 2022 dan diangkat PLT itu, keputusannya sebelum Anies jadi gubernur, diputuskan dalam pembahasan bersama DPR dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau ada orang yang ngomong, Jokowi sengaja mau mengganjal karir Anies dengan cara menggantinya dengan PLT, suruh mereka keramas dulu sebelum ngomong. Mungkin mereka belum keramas dari semalam. Tentu, dengan pergantian 200 lebih kepala daerah dengan pejabat pelaksana, ada orang yang mencurigai wewenang Mendagri. Soalnya di tangan Mendagri Tito Karnavian itulah nanti ditentukan siapa pejabat kepala daerah di berbagai wilayah. Ini tandanya ada 271 wilayah yang kepala daerahnya bergantung pada keputusan seorang Mendagri. Apalagi kan kita mau masuk tahun politik. Partai-partai pasti berkepentingan untuk memastikan orang yang menjabat sebagai PLT nanti tidak merugikan partainya. Nah, disinilah mungkin akan ada berbagai manuver. Pak Tito akan sangat disibuki untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi PLT di sebuah daerah. Mau nggak mau, Pak Tito harus tegar menahan gelombang kepentingan para partai itu. Dan kita alhamdulillah sih, beberapa waktu lalu Presiden sudah menandatangani Kepres untuk posisi Wakil Menteri Dalam Negeri. Pak Tito nanti punya wakil. Ia akan punya partner untuk berdiskusi proses yang mungkin menjadi krusial ini. Tapi setidaknya ada saat yang menggembirakan kita. Tahun ini, tahun ini Anies sudah tidak menjadi gubernur Jakarta lagi. Dan tentu kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.